وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله جميع أولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين خصوصا لما سبقنا أولياء الرسل العظيم والرسول بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان وترك وخير من المشايخ ومسائحنا وجبر الصديق وإسحاقنا وجميع المؤلفين وصلى جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Warabi'u al-mu'allafatu in qasama al-imamu wahum arba'atun. Man aslama walakinnahu dha'ifun yakinun wa huwa al-imanu au qawiyuhu walakin lahu syarafun siqamihi yatawaqqa'u bi'iqta'ihi islamu ghairihi minal kuffari au man yaksina syarra man yalihi minal kuffari wa man yaksina syarra mani'i zakati fahazani al-kismani al-akhirani innama yu'toyani iza kana iqta'uhuma ahwan alaina min tajhizi jaisin naba'asuhu ikuffarin aw mani'iz zakati amma ismani al-awwalani fala yustarotu fi iqta'ihima zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima uglika wal khatim lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi jahi Mustafa hadi karamati sultanil auliya al-rasul al-rasul samadan sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu
bi barakati wal karamah jami'i masyayikhi wa bi ridha walidayya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pembagian mustahik zakat yang keempat, al muallafatu. Yang keempat adalah mu'alaf. Definisi mu'alaf di sini nggak ada definisinya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah nggak ada nih dikasih paham definisi mu'alaf. Menurut hukum lugoh dan menurut Indah Syar'id. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mu'alaf artinya itu sosok yang dilembutkan hatinya. Mu'allafun, yang dilembutkan hatinya. Ini menurut lugoh. Kalau ngomongin arti, ini kalau ngomongin arti nih, kalau ngomongin arti itu mu'alaf adalah sosok seseorang yang dilembutkan hatinya. Umum, sehingga orang tersebut berpindah keyakinan dan mengalami gejolak batin. Itu namanya mu'alaf. Seseorang yang dilembutkan hatinya. Kenapa dilembutin? Karena ada gejolak hati. Ketika bergejolaknya hati, ada berpindahnya keyakinan dalam hati nih kepada keyakinan yang lain dengan sebab perkara yang sekiranya tersebut meluluhkan hati dia. Itu namanya mu'alaf. Nah, adapun mu'alaf menurut hukum syariat, mu'alaf adalah orang-orang yang diikat hatinya agar hati tersebut mencondongkan kepada agama Islam atau untuk mengkokohkan hati-hati mereka kepada agama Islam atau menghilangkan bahaya dari kaum kafirin bagi untuk orang-orang muslim. Ini jadi definisi mu'alaf itu panjang. Kalau kita makan tahunya mu'alaf itu orang yang masuk ke agama Islam. Itu namanya mu'alaf. Nah, kalau di kitab Sifatul saja itu dia kebagi menjadi 4. Tapi kalau di kitab yang lain itu dirinci lagi, terbagi menjadi 2. Yang pertama dari golongan muslimin, yang kedua dari golongan kafir. Dari golongan muslim mana? Golongan muslim itu yang pertama orang yang baru masuk ke dalam agama Islam tapi keadaan hatinya lemah. Misal saudaranya Bang Agel baru ngucapin 2 kalimat syahadat. Ngapa ini masuk agama Islam? Ya, hati saya sih ketika saya mencari ke sana ke sini, saya ini lebih condongnya ini ke agama Islam. Karena nggak ada lagi agama yang paling benar kecuali agama Islam. Tapi masih ada keraguan. Ragu mah enggak, cuma yakin, tapi keyakinannya lemah. Nah, ini golongan yang pertama. Jadi golongan kaum muslimin yang masuk ke dalam agama
Islam. Nah, yang kedua ini dia imannya kuat banget, tapi dia di sisi kaum orang-orang kafir mempunyai kemuliaan. Dia nggak bisa diganggu gugat sama keluarganya. Kalau orang yang masih lemah kan dia masih takut ngumpet-ngumpet, takut sama keluarganya, takut caci maki, takut dimusuhin, takut ditinggalin. Tapi ini mah ada orang mualaf. Contoh wali kota. Pak wali kota, anak-anak buahnya, kampung-kampungnya ini, rakyatnya, penduduknya dari golongan kaum-kaum kufar, dari golongan orang-orang kafir. Si Pak Camat ini dia punya kemuliaan di mata rakyatnya. Nah, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dalam keadaan hatinya kuat, tidak ada kecondongan sama sekali untuk balik lagi ke dalam agama yang dulu. Nah, walaupun dia hatinya kuat, tetap mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia punya kemuliaan di pandangan rakyat-rakyatnya. Orang-orang kafir nih, wih, Pak Camat masuk agama Islam, dapat zakat. Kalau zaman sekarang mah zakat nggak begitu ini ya. Kalau dulu itu ngaruh, kalau zaman sekarang mah nggak begitu. Ya. Nah, yang ketiga, orang Islam ini mah dia hidupnya berdampingan sama orang-orang kafir. Ini dia nih, orang Islam ini, dia ini bisa dibilang reman. Dia bisa menjaga kaum muslimin dari kejahatan orang-orang kafir. Boleh dapat nggak nih? Dapat dia, karena supaya hatinya kuat untuk menjaga kaum muslimin. Yang keempat, orang-orang Islam, dia nggak ada orang-orang kafirnya, semuanya orang agama Islam. Dan di Rawabaya orang-orangnya agamanya Islam, mayoritasnya agama Islam. Tetapi di orang-orang Rawabaya banyak orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Baik itu zakat apapun itu. Ada nih satu, dia nih kalau dia dikasih dia mau gerak. Nah, boleh dapat nggak dia? Dapat zakat atas nama mu'alaf. Yang pertama sama yang kedua nggak ada syarat dia mah. Kalau yang ketiga sama yang keempat, walaupun dia punya power, tapi dia punya syarat. Kalau dia nggak dilakuin, dia nggak dapat zakat, walaupun status dia punya kekuasaan untuk mencegah kejahatan orang-orang kafir. Atau dia bisa mencegah, atau dia bisa menarik paksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, itu dari kaum muslimin. Yang kedua, mu'alaf yang dari golongan orang-orang kafir. Dia mah nggak Islam, tapi hatinya ada kecondongan pengen masuk ke dalam agama Islam.
ngerenung si Jaet. Dia tiap liburan, tiap akhir bulan dia naik ke puncak. Kadang dia naik ke gunung. Dia ngeliat pohon kelapa, pas dia lihat pohon kelapa, perasaan dah ini kagak ada bijinya, dia dari kelapa ditanam dan nambuh pohon. Perasaan dia disiramnya sama air. Ini warna dari mana ini hijau ya? Tiba-tiba ada warna hijau. Dia kadang warnanya coklat, ada warnanya merah. Ini warna dari mana? Perasaan dia disiramnya pakai air. Dia ntar tanahnya kali yang warna merah, tapi pas dia tanahnya nggak warna merah. Dia ngerenung dari pagi sampai sore, tiap akhir bulan. Pas dia ngeliatin langit, langit hebat amat ya. Jatuh kagak, apa kagak. Kagak ada tiangnya. Kok bisa dia berdiri tegak? Dia berputar pada porosnya. Kali dia benturan kagak ada. Dia liatin lagi. Pas sore-sore, pas dia ngeliatin sebelum tidur, ini dalam berdarah ini. Ini perasaan darah ngalir terus. Dari ujung kaki ke ujung kepala, dari ujung kepala terdak ke bawah lagi. Siapa yang ngalirin? Kali kita yang ngalirin. Dia pikir-pikir, dia agamanya ngecek. Orang cek Cina ya? Orang Cina, dia pikirin sama dia. Ada ketondongan hatinya. Kayaknya nih yang masuk akal ini, akal saya nerima bahwasanya di alam dunia ini ada Tuhan yang mempunyai sifat wujud, yang wujudnya wujud hakiki, dan keberadaannya ini mempunyai sifat kidam, yang dimana keberadaannya tidak ada awalnya. Kamu belum udah tidur? Hah? Udah malam juga. Nah, ini dia ada kemungkinan dia bakalan masuk Islam nih. Tugas siapa ini? Tugasnya kita orang. Tugasnya kita orang. Kita boleh nggak ngasih ke dia? Ya kan? Ini teman kita nih, pengen banget dia. Tapi ada ketondongan hati 90% pengen masuk agama Islam. Ini belum masuk ya. Tadi mah udah masuk, tapi keyakinannya masih lemah. Kalau ini udah rada-rada kuat nih, tapi dia ada ketondongan banget pengen masuk agama Islam. Nah, saya pengen zakat aja dah ke dia dah. Boleh gak? Boleh. Dengan apa? Dengan harapan tersebut supaya orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nggak ada di kitab Kasih Fahma. Ini dijelasin di dalam kitab Majmu. Nggak ada. Ini dijelasin dalam kitab Majmu. Nah, yang kedua, dia orang kafir. Dia mah nggak pengen masuk Islam, tapi bejatnya minta ampun. Dah ini saking bejatnya nih orangnya. Siapa aja disikat sama dia. Bener, saking jahatnya. Nah, ketika ada orang kafir jahatnya kelewatan, dengan ketika dia diberikan zakat, ada harapan dia tidak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin, ada kecondongan hati, oh dia mah nggak boleh dijakatin, dia mah orang baik. Boleh dijakatin? Boleh.
Dengan satu catatan, kalau ada harapan besar 90%-nya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji kepada kaum muslimin. Jadi nggak hanya sekedar orang yang baru masuk Islam aja, yang dari kalau golongan kaum muslimin kebagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang lemah imannya. Yang kedua, orang yang kuat imannya, tetapi orang tersebut mempunyai kedudukan yang mulia di kaumnya, yang dimana kaum tersebut ada harapan kaum tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ini nggak ada syarat, nggak ada syarat. Yang ketiga, dia kaum muslimin. Bukan orang kafir ini mah, kaum muslimin, orang Islam yang hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Apabila orang tersebut diberi zakat, ini dia nih, si Umar contohnya. Umar yang hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Kalau si Umar diberikan zakat, Umar bakalan mau menyelamatkan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Siapa kalau di sekarang mah di sini? Polisi, ya, TNI, yang punya power seperti itu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu nggak ada teknik kayak begitu yang bisa ngelindungin keamanan kaum muslimin. Yang keempat, Umar lagi nih, Umar yang hidupnya berdampingan dengan orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Maka ketika si Umar diberikan zakat, si Umar mau memaksa ke orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka si Umar boleh diberikan zakat ke si Umar, karena Umar termasuk mu'alaf. Ada syaratnya ya. Yang 3 sama yang nomor 4 dia mempunyai syarat. Kalau yang pertama sama yang kedua dia nggak punya syarat. Mau dia kerja kek, mau dia narikin orang kek, mau dia ngamanin kaum muslimin kek, tetap dia dapat zakat. Golongan pertama sama golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga sama golongan yang keempat, dia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Saja, dan dijelaskan pula di dalam kitab Iqna. Tapi lebih jelasnya itu di kitab Majmu, dia lebih banyak pembagiannya. Nah, tetapi kalau di dalam kitab ada penambahan, ada 5 dari kaum muslimin. Di dalam kitab Al-Manhaj Al-Qawim. Nah, kalau di dalam kitab tersebut itu ada 5 orang yang berbuat makar, yang bisa mencegah yang berbuat makar, orang tersebut bisa mendapatkan zakat. Dapat tuh dia. Hebat ya. Cuman ini mah
yang 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 kuat itu satu sama nomor dua. Kalau nomor tiga sama yang nomor empat itu mukobil. Itu kalau asohnya nomor satu sama nomor dua. Yang tiga sama empat itu mukobilul asoh. Zaman sekarang kan soalnya udah nggak ada. Ya, kali ada orang-orang kafir yang nyerang kita orang. Ini zaman dulu. Zaman sekarang udah nggak ada no di Israel. Ya, cuma siapa coba dari kaum muslimin yang mau membantu? Masa iya presidennya mau kita kasih zakat satu malu lah. Prabowo dapat zakat, lalu kan malah bisa 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 mencegah perbuatan orang-orang kafir lah. Pak Erdogan sih dapat zakat, masa ya kita kasih zakat kan nggak mungkin juga ya. Tapi kalau ngomongin aturan fikih, kalau emang sekiranya dia ada kekuasaan ke situ, ya kasih aja. Paling malu. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Kalau dari yang kelima, dari golongan kaum kaum kafir kebagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang mau masuk. Ada orang Cina, hatinya ada kecondongan ke agama Islam. Pengen nih dia masuk Islam nih, cuman masuk enggak. Pengen masuk, gengsi nggak masuk. Tapi nggak ada lagi kebenaran kecuali agama Islam. Kasih zakat atas nama mualaf. Kalau kita mah, saya juga kalau nggak buka-buka kayak gini mah nggak bakalan tahu. Yang keduanya, orang-orang kafir yang dimana orang kafir tersebut kalau dikasih zakat, ini ada nih orang kafir nih, orang-orang Israel. Dia kalau dikasih zakat dia nggak bakalan ngebantai Palestina, kasih zakat. Tapi kalau misalnya dia masih suka masih ngebantai juga, jangan, tetap coba. Kalau emang ada harapan orang tersebut berubah, mencegah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Itu tentang mu'alaf. Wal khamisu, dan bermula yang kelima. Ar-riqabu, itu rikob. Wahum, dan bermula itu rikob. Al mukatabuna, itu adalah abid mukatab. Abid mukatab itu apa sih? Abid mukatab itu hamba sahaya. Takutnya ini kita bakalan ngalamin yang namanya perang. Kalau kita ngalamin perang dunia ketiga, nanti ada perbudakan kembali. Repot kalau kita nggak paham. Kalau kita dapat abid itu laki-laki. Kalau amat itu dari golongan perempuan. Boleh kita pekerjakan, boleh kita
nikmatin. Bah, boleh. Bukan sekedar dinikmatin, tapi kita wajib nafkahin. Sekarang enak amat. Bang Soleh, gue pengen beli budak pengen beli budak 10 biar bisa gonta ganti. Ya, jangan. Ntar, ntar pergi lagi nanti ke Israel. Ke sono kemana? Ke Palestina. Mana nih tahanan. Cakep amat ini istriwil. Jadi tahanan perang ketika dia dijadikan tahanan perang boleh ditebus. Kalau nggak ditebus, kadang debus, udah jadi tahanan. Ntar siapa nih yang mau dapetin? Saya yang dapetin. Nah udah nanti jadinya jadi udah. Kalau laki abid, kalau perempuan amat.